Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana bifadlih wa alaina bitaufiqi wa taulih. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mat wa qad ja'alana min khairil ummat min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tuan guru, para sepuh, orang tua, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir bersama kita malam ini, alhamdulillah begitu banyaknya, sehingga di mana kehadiran guru-guru kita pasti menambah keberkahan dalam perkumpulan kita pada malam ini. Khususnya yang tadi barusan sama kita dengar, kita simak, luar biasa nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustadz Luqmanul Hakim. Saya muliakan, saya hormati, hadir bersama kita Al-Habib Ahmad bin Nagib bin Hussein Al-Kaf. Saya muliakan Ustadz Sarun Abdus Salam. Yang saya muliakan Bapak RW 04 Bapak Robi Syahril Fadilah, Bapak RT 04 Bapak Denny Muladi, Ketua RT 05 Hendrianto, dan juga segenap para habaib, guru kita Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas yang tadi sama kita dengarkan pembacaan maulidnya, dan juga para habaib kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu untuk mempersingkat waktu, berhubung nampak wajah-wajah sudah mulai tidak bersahabat, sepertinya sudah mulai lapar. Saya pun merasakan hal yang sama. Namun mohon izin tidak saya sebutkan, tak mengurangi sedikit pun rasa hormat cinta. Saya doakan guru-guru kita yang hadir malam ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan setiap langkah perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terlebih khusus salam paling istimewa saya sampaikan, saya hadiahkan kepada segenap keluarga besar daripada Masjid Jami Al-Huda, baik ketua DKM-nya Ustadz Muhammad Saud maupun staf jajarannya dan seluruh para panitia. Ini acara apa ini? Acara maulid. Dan segenap para panitia peringatan maulid baginda Nabi, siapapun tanpa terkecuali yang sudah terlibat daripada terselenggaranya acara pada malam ini, baik yang sudah melibatkan dengan hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, yang sudah ngedekor panggungnya, nanam pohonnya, gantungin apa nih namanya nih, hiasan-hiasannya, yang ikut girang dari depan ujung gang sampai belakang masjid, semuanya dah yang bahagia dengan adanya maulid malam ini. Semoga Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga segenap hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir maupun yang mendengarkan di luar sana, semoga tidaklah kehadiran kita di tempat ini melainkan kita pulang Allah udah ampunin semua dosa-dosa kita, Allah maafkan seluruh kesalahan kita. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, Allah ganti menjadi sehat walafiat. Yang lagi sulit diberikan kemudahan dalam segala kesulitannya.
kita pulang gobul hajat-hajat kita pulang Allah berikan ketenangan dalam ruh dan jiwa kita, dan semua wajah yang hadir malam ini insya Allah kita minta inilah wajah-wajah yang akan masuk surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Walaupun romanya mah kalau minta masuk surga sama Nabi, romanya mah kagak pantas kita ya. Pantas apa kagak kira-kira? Pantas apa kagak? Nih, kalau kita mikir nih, apalagi tadi saya ngelihat di layar, ya Allah emak-emak sampai kesian banget, sampai pada kipasan, pada retak mukanya. Ya romanya mah kalau dilihat-lihat modelan potongan kita masuk surga sama Nabi Muhammad, pantas apa kagak? Pantas apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa kagak masuk surga sama Nabi? Mau. Itulah cita-cita paling tinggi, itulah harapan pagi tinggi kita sebagai umat biar masuk surga sama Nabi Muhammad. Walaupun kalau dilihat romanya mah kagak pantas modelan kita, tapi kita diajarkan sama Rasulullah kalau minta jangan nanggung, kalau minta yang tinggi sekalian, yang banyak. Minta masuk surga jangan timbang masuk surga doang, mintanya masuk surganya sama Nabi Muhammad. Ya walaupun kalau ngandelin amal ibadah mah potongan kita romanya mah kagak pantas, tapi lebih kagak pantas lagi bagendah yang penting masuk surga. Jangan begitu, kan ada orang begitu tuh tempo-tempo, ada apa enggak? Tuh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, pengarang kitab Maulid Sintuduror, apa kata beliau? Fi jannati masyagoni min wasifiha illa likunil hubbi fiha khayma. Aku minta kepada Allah biar masuk surga bukan karena di surga banyak makanan yang lezat, bukan karena di surga pemandangannya nikmat, bukan karena di surga banyak bidadari-bidadari yang cantik, bukan. Tapi yang membuat aku rindu ingin masuk ke dalam surga karena di dalamnya terdapat kekasihku baginda Nabi Muhammad. Kalau masuk surga tapi surganya beda sama Rasulullah, apa enaknya masuk surga? Sampai seorang sahabat Thauban, seorang sahabat yang terkenal itu, beliau kalau sholat selalu ngambilnya di pojokan paling depan. Sahabat Thauban nih, setiap hari tidaklah menjalankan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya kecuali pasti berjamaah dengan Nabi Muhammad. Dan setiap sholat berjamaah Thauban itu punya tempat sendiri, punya tempat favorit, selalu tempatnya itu di bagian barisan paling depan pojok, entah sebelah kanan sebelah kiri, pokoknya selalu paling depan. Kenapa? Karena di bagian itu yang paling sedikit godaannya. Godaannya cuma dikit, paling dari samping kirinya doang. Depan udah tembok, kagak ada godaan. Kanan tembok, kagak ada godaan. Paling kiri doang. Jadi bisa fokus, khusyuk, hadir dalam sholatnya. Beda sama kita. Beda apa kagak? Beda apa enggak? Kalau kita mah justru nyari yang paling belakang. Takut banget kehabisan Jumat berkat. Bener apa enggak? Tempo-tempo kadang urusan akhirat mah suka ngandel. Sifat umat Nabi Muhammad harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan mau kalah sama yang lain. Ini tempo-tempo urusan pahala mah sukanya ngeduluin orang lain. Giliran urusan dunia, urusan duit, urusan perut, paheula-heula. Paling duluan, paling depan, kagak mau kalah pisan. Giliran ngaji tuh, sama-sama diajak baca salawat. Setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad, baca sholawatnya, jangan diem baik. Lah acara maulid diajak baca sholawat pada anteng baik ya. Anteng apa kagak? Jangan ngandel, tahu ngandel. Ini tempo-tempo diajak baca maulid, diajak baca sholawat, udah dah ada backing vokal ini. Dah Habib Uyu aja yang baca dah. Backing aja ya udah yang baca. Kita mah anteng be plegek gitu kayak balang keinjek tuh. Lah jangan. Justru ngelihat Habibnya semangat, backing vokalnya semangat, kita kudu lebih semangat tuh baca salawatnya. Lebih kenceng, yang lantang, suaranya yang keras, sampai putus lagi urat kagak ngapa. Kalau baca salawat mah, jangan diem aja. Ini tempo-tempo kalau saya kasih uang 50.000 mau? Duit aja pada kenceng loh. Lah timbang duit 50.000.
Sampai duluan sampai kenceng banget. Nah ini Allah pengen ngasih pahala, Allah pengen ngasih rahmat, Allah pengen ngasih kebaikan buat siapa? Buat orang yang baca salawat sama Nabi Muhammad. Pada kagak mau, pada diem baik tuh. Shollu ala Muhammad. Biasain, kagak sedep. Kalau baca maulid, acara maulid, biar kata mewah, biar kata makan kebuli lagi, biar kata ada durian montongnya, hadir maulid, yang hadir pada anteng baik, kagak sedep. Sedep apa enggak? Kagak sedep. Karena puncak diadakannya acara maulid untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Lah gimana kagak agung? Gimana kagak mulia Nabi Muhammad? Biarpun bulan maulidnya udah lewat, masih banyak orang bikin maulid. Banyak apa enggak? Nih sekarang kita hadir acara maulid, kan udah lewat ini bulan maulidnya. Lewat apa belum? Lewat apa belum? Udah lewat. Rasulullah lahir bulan apa emang? Bulan apa Rasulullah lahir? Bulan Januari. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Sekarang bulan apa kita, Pak? Desember. Bulan apa sekarang? Enging. Lah umat Islam kudu paham, kudu hafal bulan-bulan Islam. Diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kudu hafal. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kudu hafal umat Islam. Sekarang kita udah di Rabiul Akhir, betul? Betul? Lah udah lewat 2 bulan. Cuma jangankan lagi lewat 2 bulan, sepanjang waktu dan zaman akan selalu rame orang-orang yang mensyiarkan, mengistimewakan, merayakan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Kan dikatakan tuh dalam maulid, waktu maulidi Sayyidil Kaunain minal syuhuru min syahri Rabiul Awal wa minal ayami yaumal itsnin wiladatihi wa gabrihi bil haramain. Kita punya Nabi lahirnya di bulan Rabiul Awal, lewat telat 2 bulan kurang lebih. Sekarang Jumadil Akhir. Tapi jangankan lagi telat 2 bulan, tempo-tempo udah ada jadwal yang masuk Februari ini. Februari panitia ngabarin, Habib minta jadwal, Habib pengen ngundang. Apalagi Habib Abdullah tuh penuh sampai 2025. Habib Abdullah bener. Terkadang kelar acara panitia udah nyodorin tanggalan tuh Habib Abdullah, minta lagi buat maulid. Ke saya aja sampai bulan Februari ada yang ngundang, Bib Februari Bib pengen ngundang. Saya tanya acara apaan? Acara maulid, Bib. Lah kan udah bulan Sya'ban. Udah masuk bulan Sya'ban masih maulid juga sih bilang. Biar sekalian, Bib, maulid Isra Mi'raj nih Sya'ban sama nyambut Ramadan. Emang dasar panitia dablek kagak mau tekor. Langsung diborong sekalian acara. Karena akan selalu ada orang-orang yang mengagungkan, mengistimewakan maulidnya Nabi Muhammad. Maksud dan tujuannya diadakan maulid Nabi Muhammad untuk kita mengagungkan Rasulullah. Kata Habib Ali Habsyi, taswikan lisami'in min khawasil mu'minin tarwihan lil muta'aligin bihada nuril mubin sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Untuk apa bikin acara maulid? Minimal taswik. Apa itu taswik? Untuk merangsang kerinduan umat sama Rasulullah, biar yang lupa sama Nabi jadi inget. Nih kita kalau kagak ada maulid nih Masjid Jami Al Huda, inget kagak kita sama Nabi? Inget apa kagak sama Nabi? Tempo-tempo yang udah hadir aja pada kagak inget. Lupa dia kalau hadir acara maulid, saking girangnya sampai sibuk ngobrol sendiri. Kalau kagak ada acara maulid Nabi Muhammad nih malam ini, baca salawat apa kagak kita kira-kira sama Rasulullah? Baca salawat apa enggak kira-kira? Wayah gini kalau kagak ada maulid nih Masjid Jami Al Huda, lagi ngapain kita, Pak? Wayah gini gak? Lagi ngapain? Ngaku aja udah. Segala ibadah, potongan kita, ya. Jangankan lagi sholat sunat, tahajud sampai ribuan rakaat pada bengkak. Tadi dibilangin tuh tarawih aja nyari yang cepet. Bener apa enggak? Sholat tarawih aja nyari yang cepet, nyari yang 11 rakaat. Udah 11 rakaat pengennya yang cepet lagi bacaannya. Siapa malam ini imamnya itu masjid? Ustadz Ono, ya lama dia mah, gue masjid sebelah aja dah. Tapi Ono, ya Kiai Ono, lama dia mah, gue nyari sebelah aja lah. Gue mau sholat sebelah aja, terus sampai Tambun Selatan, sana akhirnya kagak tarawih. Lah kebangetan nyari yang cepet,
Tempo-tempo dalam sholat masih bisa ngancem dia. Ada gak orang sholat ngancem? Ada gak orang sholat ngancem? Lah lagi sholat bisa ngancem. Sholat tarawih, Allahu Akbar. Yang imam bacanya lama, Alhamdulillah, sial dangkalan, kagak bakal gue sholat di sini lagi. Biar cepet mampus nih imam. Lah sholat ngancem, pengen masuk surga model gitu sama Nabi. Mual. Mual. Ngandelin pahala sholat kagak laku, potongan kita mah. Laku apa enggak? Enggak laku. Yang penting mah masalah laku kagak laku. Sholat kita terima kagak terima, yang penting mah sholat dah. Jangan sampai ditinggal, jangan sampai ada orang nih dulu yang ngomong nih koar-koar nih. Dibilang artis saya kagak kenal. Dia bilang di live sosial media, apa yang dia katakan ditonton ratusan ribu orang. Dia bilang di dalam live-nya, percuma sholat kalau masih maksiat. Ada gak yang bilang begitu? Ada gak yang bilang begitu? Ada gak yang bilang begitu? Nggak cukup sampai di situ, dia bilang orang yang sholat belum tentu masuk surga. Ada gak yang bilang begitu? Ada gak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi yang kagak sholat. Cuma kalau orang yang sholat masih maksiat, bukan sholatnya yang percuma. Jangan sholatnya yang disalahkan. Mustahil, bohong, dusta. Tidak mungkin orang kalau sholatnya rapi, sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya rajin, sholatnya dijaga, masih terjebak dalam kemaksiatan. Nggak mungkin. Allah yang udah jamin, Allah yang udah janji, jaga sholat kamu, maka Allah akan jaga kamu dari kemungkaran. Perbaiki sholat kamu, maka Allah akan perbaiki segala urusan kamu. Ini kan kelihatan deh. Malam ini yang hadir romannya punya urusan pada riwet ini. Kelihatan dari wajahnya nih yang hadir wajah-wajah penuh penderitaan soalnya nih. Wajah pada kagak punya duit romannya nih. Bener apa kagak? Duit kencang loh. Kelihatan kok, tadi saya perhatiin di layar, ya Allah di jamaah Asian amat kagak punya duit romannya. Orang kalau kagak punya duit kelihatan, jangankan lagi dari ngomongnya. Dari mukanya udah kelihatan. Tuh orang kalau punya duit tuh kayak saya tuh. Mana ganteng, baju bagus, wangi, diri jek-jek tegak, punya duit. Kalau nggak punya duit, jangankan dirinya, duduknya kelihatan modelannya. Orang kalau nggak punya duit tuh, duduk pada miring, sampai ke peci mau kena pada miring. Sampai tadi saya lihat emak-emak ada yang pakai kerudung tapi atasnya peci. Dikit-dikit pindah, dikit-dikit pindah. Kagak punya duit itu model begitu tuh. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Justru yang model-model begini yang bikin Allah kesian. Jangankan Allah, saya juga kesian udah ngelihatnya. Tapi alhamdulillah, biar kata Allah kasih kita serba cukup, pas-pasan duit, ibaratnya pas-pasan dah, jangan kebanyakan banyak duit mah. Allah maha ngerti modelan kita nih, kenapa dikasih kagak jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya pok sombong kita. Sombong apa enggak? Sombong apa enggak? Tuh berapa tahun yang lalu ada kasus orang kaya, pasangan suami istri terkenal, orang kaya harta berlimpah, rumahnya mewah, mobilnya banyak, sampai pas sudah keluar tuh, sampai pas dicek rumahnya, dicek youtuber ngecek rumah nih, rumahnya nenek-nenek rada orang paham, naon sih youtuber, pura-pura ngangguk aja biar cepet. Ini dicek kamarnya nih, jangankan lagi ruang tamunya, jangankan lagi kamarnya, jangankan lagi tempat tidurnya, itu dicek kamar mandinya, sampai lantai sama tembok pakai marmer semua pak. Saking kayanya, tembok kamar mandi pakai marmer, bayangkan itu. Saking banyak duitnya. Lah kita tembok di rumah udah coretan bocah semua. Lah ini kamar mandi doang temboknya marmer, ada AC-nya lagi di kamar mandi. Di kamar mandi pak ada AC-nya. Kurang banyak duit apa itu? Sampai kamar mandi dikasih AC. Saya di rumah kipas aja kagak bisa nengok. Dia mah kamar mandi dikasih AC. Cuma ala kulihal, ternyata duit tidak bisa menjamin kebahagiaan. Akhirnya ini pasangan suami istri yang terkenal, yang banyak duit, yang rumahnya mewah, ditangkap sama polisi. Ketika ditangkap sama polisi ditanya, Bapak, Ibu,
Kenapa kalian pakai narkoba? Pasangan suami istri ditangkap pakai narkoba. Apa jawaban dia hadirin hadirat? Kata dia, saya pakai narkoba karena kagak bisa tidur Pak Polisi. Kagak bisa tidur pakai narkoba. Kalah sama orang rawa panjang. Gak perlu narkoba, di masjid ngaji duduk bisa tidur dia. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Nggak usah kamar yang besar, kasur yang empuk pakai AC, lagi ngaji gerah-gerah duduk bisa tidur. Masya Allah, Allah maha paham. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Tetap bangun udah ada kebuli. Tanya dari mana Pak? Acara maulid. Siapa yang ceramah? Tahu, kayaknya kagak ada yang ceramah aja. Elunya yang tidur. Makanya kalau ngaji anteng duduk. Ya dengerin biar insya Allah biar jadi manfaat. Kita mah nih model-model potongan kayak kita nih yang kayak begini nih. Yang kita harapin mah Nabi Muhammad udah. Ya kita harapin Nabi Muhammad, makanya kalau minta jangan nanggung. Minta masuk surga biar sama Rasulullah. Kayak tadi tuh. Terakhir. Kayak tadi tuh sahabat Thauban tuh. Yeah. Yang sholat selalu ngambilnya depan paling pojok. Ikutin tuh kagak apa-apa, jangan paling belakang. Jangan giliran ngaji, giliran sholat, ngelihat barisan depan kosong nyuruh orang. Ini tempo-tempo kan urusan kebaikan pengennya ngeduluin orang lain. Lihat nih tempat ngaji ada yang kosong, kita tuh maju. Isi tempat yang kosong, ini kagak. Pakai nyuruh, lu maju-maju. Lu maju-maju. Gue bilang, bocah-bocah depan, bocah aja suruh depan ya. Udah aja pada berisi, kagak khusyuk jadinya. Coba giliran nampan keluar isi kebuli, bocah suruh belakangan. Bocah belakangan tuh ya. Emang dasar, urusan perut mah nomor satu, jangan. Kita tuh kudu paling depan. Nah ini sahabat Thauban setiap hari sama Rasulullah, suatu saat ditanya sama Nabi. Karena beberapa sahabat mengadu, memperhatikan Thauban ini belakangan kok badannya makin kurus. Wajahnya pucat, lesu. Sahabat ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah kayaknya Thauban lagi sakit dah. Nabi Muhammad perhatian sama orang. Paling peduli sama orang, apalagi sama orang susah. Rasulullah paling girang. Kan dikatakan dalam maulid, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjala. Rasulullah kalau sama orang miskin paling senang. Kalau ditegur sama orang miskin paling suka. Kalau diundang sama orang miskin datang duluan. Tergesa-gesa Nabi datengin daripada undangannya. Diundang makan, kalau orang kaya yang ngundang jam 8 ngundang makan, Rasulullah datang jam 8. Enggak telat. Tapi kalau yang ngundang makannya orang miskin, diundang jam 8, jam 7 Nabi Muhammad udah sampai. Saking kagak pengen bikin kecewanya orang miskin, saking pengen bikin girangnya orang miskin. Beda apa enggak sama kita? Beda apa enggak sama kita? Beda apa enggak? Jangankan lagi jamaahnya, tempo-tempo ustadznya, kiainya, habibnya begitu. Saya juga begitu, lihat dulu yang ngundang nih. Siapa yang mati nih? Wah, orang miskin. Wah, paling pego, filter, sebungkus, pais, kacang. La ilaha illallah 40 kali beres bacanya. Doa Robbana atina kelar pulang, orang miskin. Coba kalau yang mati orang kaya. Bener apa enggak? Bener apa enggak? La ilaha illallah sampai 1000 kali dibaca enggak kelar-kelar. Doa sampai Robbana, 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 doa mulu panjang, bener orang kaya yang mati. Mana yang katanya kita jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah? Yang katanya kita jadikan Rasulullah sebagai contoh dan idola. Nyatanya kita lebih banyak kagak peduli sama orang-orang yang lebih susah dari kita. Nah ini Thauban ketika ditanya sama Rasulullah, hadirin, wahai Thauban, apa yang kau rasakan? Apakah engkau sakit? Kata Thauban, ya Rasulullah, saya tidak sakit. Lalu kenapa kok nampaknya engkau ini lesu sekali Thauban? Kata Thauban, ya Rasulullah, saya ini sedang gundah, saya sedang gelisah, saya sedang galau. Kenapa? Setiap hari, setiap detik, setiap menit saya selalu berpikir, saya selalu rindu denganmu ya Rasulullah. Setiap kali saya mau tidur, saya ingat denganmu. Setiap kali saya mau makan, saya teringat padamu ya Rasulullah.
Saya mikir kalau di dunia saya bisa berjumpa denganmu, memandang wajahmu adalah hiburan bagiku ya Rasul. Namun bagaimana nanti di akhirat ya Rasulullah? Saya khawatir tidak bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Nanti di akhirat engkau pasti masuk sorga, sedangkan saya belum tentu masuk sorga. Seandainya saya masuk sorga, udah pasti sorganya beda denganmu ya Rasulullah. Engkau seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin daripada seluruh anak Adam. Pasti sorgamu yang paling tinggi, yang paling puncak, yang paling istimewa. Sedangkan saya Thauban siapa? Pasti sorganya di bawah. Kalau masuk sorga tapi sorganya beda dengan engkau ya Rasulullah, apa enaknya masuk sorga? Kagak nikmat masuk sorga kalau sorganya beda dengan engkau ya Rasulullah. Thauban hadirin, punya pikiran kagak mau masuk sorga kalau sorganya beda sama Nabi Muhammad. Ini kita kadang-kadang suka mikir begini apa kagak? Suka mikir apa kagak? Romanya mah kagak ya. Bagian dah gue mah di teras sorga doang ge. Lah jangan begitu Pak. Tahu kamar pengantin? Tahu kamar pengantin? Ini udah pada nikah apa belum di sini? Udah pada nikah apa belum? Ada yang belum nikah? Ada yang jomblo? Ada yang jomblo? Mana yang jomblo angkat tangan, yang jomblo? Mana yang jomblo angkat tangan? Lah jangan malu. Jangan malu. Jomblo bukan perkara yang hina, betul? Jomblo bukan perkara yang memalukan, betul? Jomblo itu kan hanya cara Tuhan mengistirahatkan hati kita dari cinta yang salah. Bener apa enggak? Kita kalau masuk kamar pengantin Pak, saya mau nanya nih sama bapak-bapak nih, yang bawaannya pengennya jadi nganten terus. Ini kalau masuk kamar pengantin itu dihias apa kagak? Dihias apa enggak? Kasurnya baru apa enggak? Dikasih kembang apa enggak? Ini kamar pengantin yang dihias, didekor, dikasih kembang, dikasih parfum, kasurnya baru, spraynya baru, dihias begitu indahnya, tapi masuk kagak ada pengantinnya. Enak apa kagak? Enak apa enggak? Enak apa enggak? Begitu juga para ulama memberikan gambaran, masuk sorga dengan makanan yang lezat, bidadari yang cantik, pemandangan yang indah, kagak ada Nabi Muhammad, apa enaknya? Tapi insya Allah kita mintanya biar masuk sorganya bareng sama Rasulullah. Dengan salah satu caranya, banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad. Jangan bosen, jangan lelah, jangan capek. Kuncian kita nih, usaha kita nih, yang sholatnya pas-pasan, yang sholatnya cuma terkadang 5 waktu doang, kagak ada nambah sholat sunnahnya, yang puasanya cuma di Ramadan doang, itu juga banyakan tidurnya, sampai habis subuh dia tidur, mentang-mentang tahu tidurnya orang yang berpuasa pahala, sampai kalau udah masuk Ramadan habis subuh tidur, bangun 15 menit sebelum maghrib, bukan main. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Lah habis subuh tidur, bangun setengah 6 sore baru bangun dia. Udah gitu tahu-tahu datang lebaran ke rumah saya, datang bilang begini, ada orang Pak kayak begitu Pak. Saya kasih tahu, daripada kamu bangun maksiat mendingan tidur. Lah bener pisan, sebulan dipakai tidur doang. Lebaran sowan datang ke rumah saya sambil makanin rengginang. Habib, Masya Allah Habib ya, Alhamdulillah. Kenapa saya bilang? Ya Ramadan tahun ini kagak berasa banget Bib. Lah gimana mau berasa, lu puasa timbang 15 menit PA. Habis subuh tidur bangun setengah 6, gimana mau berasa? 3 tahun kuat puasa begitu. Kuat apa kagak? Kuat. Nih kita nih yang puasanya cuma Ramadan doang, yang sodakonya timbang pas-pasan, kagak ada dah yang kita andelin melainkan perbanyak baca sholawat yang sama Nabi Muhammad. Karena dengan pembacaan sholawat semua segala urusan-urusan kita yang sulit Allah kasih kemudahan semuanya. Mudah-mudahan terakhir hadirin hadirat rahimakumullah, dikatakan seandainya berkumpul umatku lebih dari 40 orang, pasti salah satunya terdapat wali, pasti salah satunya terdapat yang doanya digobul, terdapat yang doanya diistajab, diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin ini malam yang hadir wali semua, ini malam yang hadir orang soleh semua, ini malam yang hadir doanya gobul semua. Maka saya minta
Ya kita minta sebelum saya tutup kita bacakan suratul Fatihah. Barang-barang niatin yang ikhlas, baca, mau dikeluarin suaranya boleh, mau di dalam hati boleh, terlebih khusus perempuan. Ya nggak perlu disuarain kagak apa-apa daripada jadi fitnah. Cuma jangan giliran doa lu diem dalam hati, giliran sholawat lu diem dalam hati, giliran ngomongin orang gacor banget, giliran ngomongin orang ampe kenceng banget. Sampai ngomongin di rawa panjang ke rawa lumbu sampai kedengeran. Itu perempuan tuh begitu. Jangankan lagi yang belum ngaji. Tempo-tempo yang udah ngaji aja masih ngomongin orang dia. Yang udah hadir di majlis maulid masih ngomongin orang dia. Habib sibuk ceramah, dia sibuk ngomongin orang. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Jangan Jangan ngomongin orang gacor banget pada makan jangkrik kali ya. Kita doakan. Kita bacakan suratul Fatihah yang pertama khususnya buat Umana, buat ibunda kita tercinta, istri daripada Imam Besar Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab yang telah kembali ke rahmatullah, Syarifah Fadlun bin Fadil bin Yahya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima segala amal ibadahnya. Allah berikan tempat sebaik-baiknya tempat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan bersama datuk-datuknya bersama dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa biqlatin salihah wa illa hartin nabi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita di mana kita dapat info guru kita Al-Habib Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fat'ak. Beliau di mana sedang sakit. Beliau sedang sakit. Kita doakan guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fat'ak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera sembuhkan penyakitnya. Allah angkat penyakitnya. Allah ganti menjadi sehat wal afiat. Allah senantiasa berikan panjang umur bil afiyah sehingga sama-sama kita bisa kembali belajar mendengarkan nasihat-nasihat daripada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi niyati syifa wa dawaiha wa bi barakati sidil Mustafa wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Al-Fatihah yang terakhir kita niatkan buat guru kita juga yang dimana kita dapat info tadi dari panitia guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas. Beliau berhalangan hadir karena sedang kurang sehat. Kita niatkan dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan sekian banyaknya umat Nabi Muhammad yang hadir malam ini, dengan berkat kemuliaan salawat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah memberikan kesehatan wal afiyah wa bi niyatin salihah wa bil khairil bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan buat orang tua kita, guru-guru kita yang terlebih dahulu telah meninggalkan kita, yang sudah meninggal dunia, dan juga kita niatkan buat kita semua yang hadir tanpa terkecuali. Semua malam ini yang hadir, saya yakin kita datang ke tempat ini bawa hajatnya masing-masing, bawa problemnya masing-masing. Ya muhawil hal, wahai yang membolak-balikan keadaan, Engkau maha mengetahui ya Allah bagaimana keadaan kami yang hadir. Di antara kami ada yang sakit, ubah menjadi sehat. Di antara kami ada yang sulit, ubah menjadi mudah. Di antara kami yang rezekinya sedikit, berikan biar banyak. Di antara kami ada yang memiliki hajat, ada yang sulit dalam rumah tangga, ada yang sulit dalam ekonomi, ada yang sulit dalam mendidik anak-anaknya, ada yang sulit dalam pekerjaannya. Berikan kami semua kemudahan, berikan kami semua kelancaran, berikan kami semua keberkahan dan keistiqomahan. Dan jangan wafatkan kami di tempat ini
yang hadir, melainkan kelak nanti di saat ruh meninggalkan jasad dalam keadaan husnul khatimah. Wa bi kullatin shalihah kama nawa aslafuna sholihun wa illa hadratir rasul habibatul mustafa sallallahu alaihi wa wasallam bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Tadi saya diminta biar ditutup dengan doa, tapi masih banyak guru-guru kita di bawah. Kita minta kepada habaib nanti yang di bawah mungkin menutupnya dengan doa agar lebih sempurna dan lebih berkah lagi dalam perkumpulan kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, memakan waktu terlalu panjang hingga terlalu larut malam. Mohon ridho. Jazakallahu khair jaza wa la minkum. Akhirul kalam wa hadzal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.